Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan bahas mengenai nilai mutlak. Konsep dari nilai mutlak. Jadi, sebelumnya yang pertama sekali harus kalian pahami adalah definisi dari nilai mutlak. Coba kalian perhatikan di buku kalian, buku paket kita, di halaman 13. Di halaman 13 ya. Oke, 13. Nah, secara geometris ini yang Ibu tunjuk ini definisinya. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Gitu ya. Di sini diberikan contoh, misalkan nilai mutlak dari 3. Gitu ya. Maka nilainya adalah jarak antara bilangan itu, mana? Bilangan 3-nya di sini kan? Jarak antara bilangan itu dengan 0. Dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi kalian perhatikan jaraknya adalah sebanyak 3 satuan. Sebanyak 3 satuan. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif. Karena tidak mungkin jarak bernilai negatif. Yang namanya jarak, nggak mungkin negatif kan? Pasti bernilai positif, atau bisa saja, mungkin saja bernilai 0. Gitu ya. Bisa mungkin bernilai 0. Lalu nilai mutlak suatu bilangan positif ini didefinisikan didefinisikan juga nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Gitu ya. Kalau dia nilai mutlaknya suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Gitu ya. Jadi, kalau secara matematisnya nilai mutlak didefinisikan seperti ini ya. Nilai mutlak X, ini notasinya ya. Notasinya itu seperti garis di kanan dan kirinya. Nilai mutlak X ini sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Artinya, dia tetap X jika X-nya jika X-nya positif. Lebih dari atau sama dengan 0 itu artinya positif. Nah, dia satu kondisi lagi dikalikan negatif jika X-nya ini bernilai negatif, kurang dari 0. Gitu ya. Jadi ada dua kondisi. Contohnya contohnya nomor 1 misalkan ya, nilai mutlak dari setengah. Nilai mutlak dari setengah itu adalah setengah bilangan itu sendiri, karena setengah itu positif, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, contoh yang berikutnya, kalau dia nilai mutlak dari 5, sama seperti ini ya, karena dia positif adalah bilangan itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga, karena ini bernilai negatif, nilai mutlak dari negatif 3, maka ini dikalikan negatif lagi. Ini sesuai dengan kondisi yang kedua. Dikalikan dengan negatif dari negatif 3 adalah, maka ini positif 3. Begitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. Kalau ada misalkan soal gunakan definisi nilai mutlak untuk menjabarkan dari nilai mutlak X tambah 2. Misalkan seperti ini ya. Maka ini sama dengan ini. Dia ada dua kondisi. Bedanya ini X, ini di dalam X tambah 2. Hanya itu bedanya. Oke, ini sama dengan X tambah 2 bernilai tetap jika
jika X tambah 2 ini positif, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kondisi yang kedua dikalikan dengan negatif. X tambah 2 jika X tambah 2 ini negatif, kurang dari 0. Oke. Nah, yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Ini sudah paling sederhananya ya. X tambah 2 jika X. Nah, ini gunakan pertidaksamaan linear satu variabel. Ada di sini 2, boleh kalian pindahkan ke ruas kanan. Maka ini X lebih dari atau sama dengan minus 2. Gitu ya. Karena dia di sini positif, pindahkan ke kanan bernilai negatif. Oke, ini kondisi yang kedua, kalikan negatif ke dalam. Negatif X kurang 2 jika X ini kurang dari minus 2. Bisa ya, ini ke kanan. Nah, itu dia. Jadi kalau digambarkan dalam suatu garis bilangan, misalkan gini ya. Di sini 0, misalkan. Sini minus 2. Nah, kalau dia X lebih dari minus 2, ini ke kanan ya. Ke kanan. Nah, kalau dia X kurang dari minus 2, ke kiri. Jadi, jika ini kondisi X-nya lebih dari minus 2, gunakan X tambah 2. Dari sini ke kanan, gunakan X tambah 2. Lalu, sebaliknya, gunakan minus X kurang 2. Gitu ya, kalau digambarkan ke dalam garis bilangan. Oke, bisa ya? Sampai di sini kalian pahami, bagus-bagus. Diulangi lagi, rajin-rajin diulangi. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan.